Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam program seri pendalaman Alkitab. Bersama saya Billy Elia yang seperti biasa akan menemani saudara selama kurang lebih 10-20 menit ke depan, di mana saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, perikop demi perikop dimulai dari Perjanjian Baru. Dan di dalam seri pendalaman Alkitab kali ini kita memasuki perikop yang ke-81, yang kali ini terambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-18, ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-20. Seperti biasa, apabila Bapak Ibu Saudara sudah mempersiapkan Alkitabnya masing-masing, saya mau mengajak kita untuk membaca nas firman Tuhan ini bersama-sama. Sekali lagi, Injil Matius pasal yang ke-18, ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-20 dengan judul perikop tentang menasehati sesama saudara. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau memberikan kesempatan bagi kami bersaat teduh. Kami sadar Tuhan, kesempatan ini boleh menjadi momen di mana kami membangun kembali dasar iman kami yang teguh dan semangat kami, cinta mula-mula kami kepadamu Tuhan. Berkati, sertai dan pimpin jalannya perenungan kami di kesempatan kali ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, poin yang kita mau tekankan di sini di dalam pengajaran kali ini ialah menegur sesama saudara kita. Perlu diperhatikan atau diingat bahwa menegur itu tujuannya ialah untuk memperingatkan, ya, karena kadangkala teguran itu orang kalau menerima teguran atau kritikan itu orang biasanya nggak suka, ya. Ada sebuah mekanisme pertahanan diri kita yang seolah-olah berpikir bahwa kalau kita ditegur, kalau kita dikritik, itu artinya mereka iri dengan kita. Kita menjadi orang-orang yang anti kritik atau anti teguran seperti itu. Atau muncul dalam pikiran kita, kamu gak lebih baik daripada aku, kamu cuma iri, kamu menegur aku, kamu mengkritik aku karena kamu iri kan. Padahal banyak kali teguran itu kalau diberikan pada momen yang tepat, dan saya percaya hanya orang lain yang bisa melihat kita tuh jauh lebih baik daripada diri kita sendiri. Terkadang ya, ada hal-hal yang kita pikir bahwa kita itu sudah benar, bahwa kita tuh sudah melakukan segala sesuatu itu dengan benar. Padahal dalam pandangan mata orang ada beberapa hal yang harus dikoreksi dari diri kita, yang harus dengan kerendahan hati kita terima, ya. Teguran itu memang harus direspon dengan kerendahan hati. Teguran itu harus direspon dengan sikap menerima dan kemudian kita bertobat. Itu tujuan dari teguran. Sekali lagi, pentingkah teguran? Penting. Karena teguran itu seperti tanda peringatan dari surga bagi saudara. Artinya saudara diberikan kesempatan untuk bertobat, untuk berubah, untuk meninggalkan cara hidup saudara yang sudah menyimpang atau keliru itu. Tahun 2010 kalau nggak salah ada sebuah berita, ya. Kalau saudara lupa, kita diingatkan kembali bahwa 2010 itu ada yang namanya bencana tsunami yang terjadi di Sumatera, ya. Dan itu menewaskan sekitar 400 orang. Dan setelah dicek apa yang terjadi, ternyata alat
pendeteksi dari tsunami itu terbawa hanyut oleh gelombang laut ya. Jadi tidak ada pemberitahuan dini datangnya tsunami. Gara-gara alat pendeteksi itu terbawa hanyut oleh air laut jauh dari lokasi di mana seharusnya ia bisa memberikan informasi kepada masyarakat sekitar. Dan akibat tidak adanya peringatan, banyak orang meninggal, banyak orang tewas. Nah, itu seperti itulah kita menarik makna daripada teguran itu. Kenapa harus diberikan teguran bagi setiap kita? Karena semuanya membawa kita untuk bertobat, mengoreksi diri. Yang paling penting itu bertobat ya. Bertobat itu adalah tanda kerendahan hati kita. Saudara jangan memiliki konsep yang keliru tentang Tuhan. Banyak orang berpikir bahwa Tuhan itu kan maha kasih, pengasih dan penyayang, ya, maha pengampun. Jadi siapa tahu dengan aku tetap melakukan hidupku seperti ini, nanti aku bisa diampuni Tuhan. Enggak seperti itu cara kerjanya. Karena kalau saudara ingin mendapatkan pengampunan Tuhan, Tuhan memberikan cara kerjanya itu seperti apa? Yakni dengan cara merendahkan hati, dan bentuk kerendahan hati saudara ialah saudara bertobat. Bertobat itu di dalamnya ada pengakuan dosamu kepada Tuhan. Dia baru bisa mengampuni saudara kalau saudara bertobat dan mengakui dosa pelanggaran saudara. Kalau saudara tidak mau bertobat, saudara biarpun saudara memiliki imajinasi tentang Tuhan yang akan memaafkan saudara, sekalipun saudara tidak bertobat, saudara tidak akan pernah mengalami pengampunan dan menikmati pengampunan. Saya menyadari ketika awal saya bertobat pun, sebelum saya lahir baru, saya dituntun oleh pelayanan konseling ya, konselor, di mana saya dituntun untuk mengakui dosa-dosa saya, yang saya sadari maupun yang saya tidak sadari. Biasanya dulu itu namanya disebut pelayanan pelepasan, di mana saya harus mengakui dosa-dosa yang baik yang saya perbuat di masa lalu, maupun yang tidak saya sadari saya perbuat, yang mungkin melukai orang lain, menyakiti orang lain, yang mungkin juga membuat orang lain terluka dan lain sebagainya. Saya harus mengakui itu, dan setelah saya mengakui itu, saya harus menerima Kristus dalam hidup saya, menjadi Tuhan dan Juru Selamat saya. Dan setelah itu mulailah terjadi yang namanya hidup yang baru bersama Tuhan, saudara ya. Jadi mengoreksi diri sendiri itu seperti ada ungkapan di dalam Alkitab tuh, selidikilah aku Tuhan. Ya, kenalilah aku. Itu adalah momen kita berkontemplasi, momen kita tuh mulai mengintrospeksi diri kita. Adakah kita belum membereskan dosa-dosa dan pelanggaran dan kesalahan kita perbuat ya. Kalau kita tidak sadar akan dosa dan kesalahan, biasanya saya kasih tahu ya, bagi saudara yang adalah orang percaya, saudara percaya bahwa Roh Kudus tinggal dalam hidup saudara karena saudara adalah baitnya, rumah kediaman Tuhan, maka Roh Kudus berkenan diam dalam hidup saudara. Kalau saudara melakukan kesalahan, biasanya yang paling pertama menegur saudara tentunya adalah hati nurani saudara. Hati nurani saudara tuh beda dengan hati nurani manusia yang jatuh dalam dosa. Sekarang hati nurani saudara tuh sudah dikuasai sepenuhnya oleh Roh Kudus. Maka kalau saudara melakukan kesalahan, tiba-tiba akan ada teguran dalam hati saudara. Koreksi. Saudara harus bertobat. Teguran pertama datangnya dari Roh Kudus itu luar biasa, saudara. Tanda bahwa Tuhan tidak ingin membiarkan saudara berlarut-larut hidup dalam dosa dengan cara hidup yang jahat, yang tidak Tuhan sukai. Ya. Jadi teguran itu penting. Saudara, bisakah semena-mena terhadap orang lain? Bisakah saudara memperlakukan orang lain dengan jahat? Saudara suami istri aja, kalau saudara bertengkar dengan suami atau dengan istri, pasti akan ada teguran di dalam batin saudara. Tetapi biasanya kalau orang yang lagi terbakar api amarah, teguran itu tidak akan terlalu nyaring suaranya. Karena ego saudara, kemarahan saudara masih bernyala-nyala. Maka sebab itu kalau saudara bertengkar, katakan dalam rumah tangga, bertengkar dengan pasangan, dengan suami atau dengan istri, lebih baik berdiam diri dulu, tenangkan hati, biarkan egomu turun, amarahmu turun, dan saat itu saya percaya engkau akan mendengarkan lembutnya teguran Roh Kudus dalam batinmu. Dan kalau Roh Kudus sudah menegur engkau, biasanya engkau mau tidak mau harus berdamai. Tuhan mengoreksi hati saudara. Jadi
sebesar apapun keributan dalam rumah tangga, kalau ada Tuhan yang menaungi rumah tangga itu, percayalah saudaraku, kalau Tuhan menyembah Tuhan yang sama, ya ini Tuhan Yesus Kristus, maka kedua sepasang ini maksudnya suami dan istri ini, mereka akan mendengarkan koreksi dari Roh Kudus dalam batin mereka, sehingga mereka berbaikan, dan keributan atau pertengkaran rumah tangga yang biasa itu tidak akan menajam sampai kepada yang namanya perpisahan, keretakan rumah tangga, bahkan perceraian. Enggak sampai seperti itu, kalau saudara mau mendengarkan koreksi dan teguran dari Roh Kudus. Nah, kalau saudara, bagaimana kalau saudara terlalu maaf saya menggunakan bahasa yang kasar ya, terlalu bebal. Saudara mendengarkan koreksi dari Roh Kudus tapi saudara tidak nyuekin, istilahnya saudara nyuekin Tuhan, menegur saudara tidak pedulikan, dan saudara makin menebal dindingmu, engkau tidak bisa mendengarkan lagi teguran dari Roh Kudus, maka Tuhan akan pakai orang lain. Makanya disebut di sini teguran dari saudara, ya. Kalau engkau melihat ada saudaramu melakukan kesalahan, ya, berbuat dosa, di sini dengan terus terang dikatakan berbuat dosa, tegurlah di bawah 4 mata. Kalau dalam bahasa kita sehari-hari, di bawah 4 mata itu artinya, misalnya kamu tahu kesalahan temanmu, misalnya dia apa dosanya, ya. Yang biasa terjadi sehari-hari ini biasanya dosa itu adalah berselingkuh, seperti itu. Soalnya saudara adalah punya teman gitu ya, temanmu ini seorang pria ya, seorang suami yang saudara tahu dia berselingkuh dengan wanita lain yang juga ternyata punya suami, seperti itu ya, berselingkuh. Lalu karena saudara tahu dan itu dilakukan terus-menerus, saudara tahu, lama-kelamaan akhirnya saudara mendapatkan peringatan dari Tuhan. Tegur dia karena Tuhan mengasihi dia. Apa yang dia lakukan itu salah. Nah, caranya ialah dengan saudara menemui dia, mungkin saudara ngajak, kita ngafe yuk, atau kita nongkrong di mana gitu ya, kita sambil minum kopi santai, kita ngobrol-ngobrol yuk. Nah, pada waktu saudara ngobrol-ngobrol dengan dia, itu kan 4 mata ya, artinya saudara cuma berdua, lalu saudara ngasih tahu dia, temanmu ini, bro, aku tahu kamu ini, dan aku diingatkan Tuhan bahwa kamu harus bertobat, jangan lagi hidup dengan cara seperti itu, ingat istrimu dan lain sebagainya, ingat anakmu, yang paling penting ingat bahwa kamu sudah melakukan satu dosa. Kalau dia bertobat, saudara menyelamatkan tidak hanya nyawanya, tetapi juga rumah tangganya. Betul saudara ya? Dan memang berat. Kalau dia masih ngeyel gimana? Kalau misalnya dia gak mau dengar teguran kita, saudara ajak saudara-saudaranya yang lain atau teman dekatnya dia. Ya, saudara kerjasama dulu lah. Saudara, pertama-tama yang saya ingatkan atau saya juga diingatkan secara pribadi ya, bentuk daripada kasih kita terhadap saudara kita ini tidak cuma kita menegur dia, tetapi sebelum kita melakukan itu kita berdoa. Kita bawa ke hadapan Tuhan. Tuhan, tolong saudaraku ini, dia sudah melakukan satu kesalahan, kejahatan, Tuhan ampuni dia. Tuhan tolong dia supaya yang mau bertobat. Saudara doakan dia. Kenapa? Ketika saudara berdoa bagi dia, saudara punya otoritas yang sejati. Yakni apa? Kasih. Banyak orang menegur, mempermalukan, mendoakan tidak pernah. Kalau saudara memulai sebelum menegur seseorang, saudara berdoa dulu terhadap dia. Saudara minta kepada Tuhan, biar bukan kebencian, biar bukan arogansi, biar bukan kesombongan kita yang bekerja saat kita menegur, tapi betul-betul kasih Tuhan yang mengalir lewat kita. Nah, ketika kita sudah berdoa, baru kita akan ajak satu atau dua saudara kita yang lain, lalu kita memperingatkan dia, ya, menegur dia, memberitahu dia. Kalau dia bertobat, puji Tuhan, saudara sudah menyelamatkan nyawanya dan menyelamatkan rumah tangganya. Tapi bagaimana kalau dia masih mengeraskan hati? Dia masih tetap hidup dalam perselingkuhan itu. Dia tidak peduli dengan teguran saudara-saudaranya. Baru saudara bawa di dalam jemaat. Itu kalau zaman dulu ya. Zaman dulu itu mungkin gereja mula-mula itu masih tidak sebanyak sekarang. Perkumpulan-perkumpulan orang Kristen itu tidak sebanyak seperti gereja yang bisa ratusan dalam satu gereja. Ya, zaman itu kan ini Yesus masih belum menyelesaikan karya penyelamatannya dengan mati di atas kayu salib. Ini keluar dari mulut Yesus sendiri pengajaran ini ya, tentang menasihati sesama saudara. Jadi mungkin pada waktu itu baru ada little flock atau kumpulan kecil aja ya, kawanan kecil dari
orang-orang persekutuan, orang-orang Kristen, orang-orang percaya pada waktu itu ya. Jadi menegurnya tuh sampai pada titik di tengah-tengah jemaat. Walaupun pandangan saya itu jemaat itu tidak sebanyak sekarang. Kalau misalnya sekarang dengan ratusan atau ribuan orang saudara permalukan di mimbar, oh ini berselingkuh. Itu memang mempermalukan sekali ya. Malah makin terhilang dia pastinya. Dia malu, dia keluar, dia makin terhilang. Tapi Yesus memberikan teguran memang seperti itu. Mungkin kalau saya menafsirkannya itu ialah lebih baik ditegur dengan lebih banyak orang yang disebut sebagai jemaat. Bagi saya itu adalah orang-orang circle yang ada di dalam gereja itu sebagai pengerja dan sebagainya. Ajak mereka untuk menegur orang ini bersama-sama. Ya, circle terdalam dari gereja. Mungkin gembala, pengerja-pengerja yang melayani menegur orang ini. Ya, bertobat atau tidak. Kalau ia tidak mau bertobat, maka dikatakan di Alkitab di sini dikatakan bahwa pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai ya. Jadi dengan kata lain ada tafsiran yang berkata bahwa orang ini lebih baik dikeluarkan dulu. Misalnya dia melayani, lebih baik dia diskorsing dulu dari melayani. Ya saudara ya, karena dia membawa sungguhan dia di hadapan Tuhan. Dia tidak bertobat seperti itu. Dia tidak mau menerima teguran dari 3 level teguran ini. Level 4 mata, level bersama dengan saudara, dan level bersama dengan jemaat. Dia tidak mau mendengar. Berarti ini orang sudah keterlaluan. Keterlaluan sekali. Banyak gak orang-orang muda yang ketika dia sudah dipenuhi dengan rasa cinta terlarang, dengan ego, dia diingatkan gak bisa karena dia sudah dikuasai kesombongan. Orang sombong itu sulit ditegur oleh Tuhan. Maka saudara, berikan hatimu, jangan sampai pada titik di mana engkau tidak bisa ditegur lagi. Kesombonganmu itu terlalu akut, terlalu berbahaya saudara ya. Saya juga dalam keseharian saya juga punya keluarga ya. Punya keluarga dari kampung yang sekolah di sini di kota ya. Jadi dia tinggal di sebelah rumah, dan saya harus jujur saja, ada banyak kali ada teman-teman cowoknya yang sering datang tidak pada waktunya ya. Karena saya sebagai keluarga yang dititipin anak muda ini yang kuliah di kota kami, perempuan ya saudara ya. Jadi saya harus mengawasi dia lah, mewakili orang tuanya. Saudara, kalau menjadi orang tua bagaimana rasanya ketika ada anak gadis saudara yang didatangi oleh pria tidak tahu waktu, setiap hari bisa berlama-lama di rumah? Apakah saudara nggak akan jadi kesal? Karena itulah yang saya rasakan. Ada satu cowok yang datang terus, dan dia menunjukkan sebagai cowok yang tidak punya sopan santun sih bagi saya. Karena kadang-kadang bisa datang dari jam sore malam sampai jam 10:30. Karena keluarga kami ini yang perempuan ini, anak gadis ini, dia tinggal di rumah sendirian di sebelah rumah kita ya. Jadi tidak ada orang di situ. Ngapain mereka berduaan dari sore sampai malam, larut malam? Saya sebagai keluarga tentu akan menegur ya. Sebagai saudaranya tentu akan menegur dan mengingatkan, jangan, kalau bisa jangan seperti itu. Itu tidak sopan, saya katakan. Kami tidak tahu apa yang kalian perbuat di dalam. Walaupun kalian bilang gak berbuat apa-apa, tapi itu tidak sopan. Bayangkan kalau misalnya di rumah itu ada orang tuamu, mau gak dia ada cowok yang bertamu dari sore sampai jam 10:30 malam tidak pulang-pulang? Tentu orang tuamu pasti akan enak juga ngelihat seperti itu ya. Akhirnya setelah lama saya tegur, tetap dilakukan. Saya tegur, tetap dilakukan. Kadang jalan berduaannya mungkin karena mereka muda-mudi. Ya saya biasa aja, kalau orang mau pacaran terserah lah. Tapi kalau bisa jangan berduaan di rumah, di rumah di mana engkau dipercaya untuk tinggal di situ dan kuliah di situ. Karena kita pengen lihat dia berhasil kuliah sampai selesai. Jangan belum selesai kuliah sudah berhasil. Berhasil tapi berhasil hamil. Sebenarnya itu yang saya takutkan. Orang tua sudah jauh-jauh capek-capek menyekolahkan, tapi akhirnya gagal di tengah jalan oleh karena tidak menerima teguran seperti itu. Sejak saat itu, saya memutuskan hati saya bahwa saya tidak akan menegur. Terserah mereka mau apa, mereka mau sampai tengah malam, mau nginap sekalian, laki-laki itu terserah saja. Jadi saya sudah menyerahkan semuanya. Cukup saya menegur sekitar 2-3 kali ya. Saya bahkan menegur, meminta bantuan dari tante saya juga ya, supaya genap seperti itu ya. Ada dari
Walaupun ini tidak bicara soal gereja, ini soal keluarga, saudara ya. Tapi itulah bentuk teguran. Kadang-kadang orang muda ketika ada orang tua atau ada keluarganya yang menegur, apa yang kalian pikirkan? Ketika kami menegur sebagai orang tua, apa yang kalian pikirkan sih? Apakah kami jahat gitu ya, tidak menyetujui hubungan? Enggak seperti itu juga. Kita ini pernah muda, jadi kita tuh tahu apa yang di dalam otak atau dalam pikirannya orang-orang muda. Khususnya saya sebagai pria ini tahu. Karena saya juga jahat, saya juga nakal pikiran saya, saudara ya. Makanya saya tidak ingin membiarkan ada orang yang jatuh dalam kesalahan yang sama. Seperti itulah. Belajar ya. Dan inilah contoh teguran yang harusnya kita responi dengan baik. Apabila saudara ditegur, maka mari saudara bertobatlah di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah berbicara dan menyatakan isi hati-Mu. Tuhan tolong berkati, urapi kami, mampukan kami untuk hidup melakukan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah sampai di penghujung program seri pendalaman Alkitab. Terima kasih untuk saudara yang sudah tetap setia mengikuti channel ini dan mendukung kita di dalam doa. Dan kita akan melanjutkan lagi pembahasan kita di perikop yang ke-82 di episode yang berikut dari seri pendalaman Alkitab. Akhirnya saya Billy Elia pamit. Kiranya kasih karunia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara senantiasa. Shalom.